Goldberg sebut dua nama di pertandingan terakhirnya. Alasan The Wyatt Six tidak muncul di TV. Saraya atau Paige akan segera pensiun. Alasan segmen John Cena dan Cody Rhodes diperpanjang. Dan masih banyak lagi. Mari kita bahas. Goldberg sebut dua nama di pertandingan terakhirnya. Dalam sebuah wawancara dengan Ariel Helwani belum lama ini, Goldberg membahas soal rencana pertandingan terakhirnya dan dia menyebut dua nama sebagai calon terkuat untuk menjadi lawan terakhirnya. Kandidat terkuat adalah Bron Breakker dan Gunther. Untuk Gunther, Goldberg merasa pertandingan dengan Gunther akan terasa seperti passing of the torch. Sampai hari ini, WWE dikonfirmasi masih memiliki rencana untuk membuat pertandingan perpisahan Goldberg dan lawan yang paling sering disebut memang Gunther, apalagi keduanya sudah terlibat konfrontasi saat Bad Blood. Kemungkinan besar pertandingan ini akan terjadi setelah Gunther kehilangan title-nya dan itu sangat mungkin terjadi di WrestleMania 41 nanti. Bagaimana menurut kalian jika pertandingan ini terjadi? Tulis di kolom komentar. Alasan The Wyatt Six tidak muncul di TV. Setelah sekian lama absen, Uncle Howdy akhirnya mendapatkan izin medis untuk kembali ke ring. Menurut laporan Fightful Select, WWE telah melakukan diskusi serius mengenai rencana kembalinya The Wyatt Six, dan kini ada kemungkinan grup ini akan segera muncul di layar televisi. Selain itu, rumor semakin kuat bahwa Alexa Bliss akan bergabung dengan Wyatt Six dalam sebuah storyline besar. Alexa Bliss, yang sebelumnya sempat memiliki koneksi dengan Bray Wyatt melalui karakter The Fiend, dikabarkan akan memainkan peran penting dalam kebangkitan stable ini. Komentar kalian. Saraya atau Paige akan segera pensiun. Saraya, yang absen dari AEW sejak Oktober tahun 2024, mengungkapkan bahwa karir gulatnya akan segera berakhir. Dalam wawancara dengan Sports Illustrated, mantan AEW Women's Champion ini menyatakan ingin fokus mengangkat bakat-bakat baru sebelum pensiun. Meski belum ada tanggal pasti untuk baliknya Saraya, La menegaskan bahwa dia tidak ingin mengakhiri karir dengan selalu menang, melainkan memberi kesempatan pada talenta muda untuk bersinar. Buku autobiografinya akan dirilis pada tanggal 25 Maret menambah antusiasme fans menantikan kembalinya sang legenda ini. Momen apa yang kalian ingat saat ia tampil di WWE dan AEW? Tulis di kolom komentar. Alasan segmen John Cena dan Cody Rhodes diperpanjang. Awalnya segmen John Cena dan Cody Rhodes di Raw Brussels pekan lalu dijadwalkan hanya berdurasi 15 menit saja, namun diperpanjang hingga 32 menit untuk menambah intensitas feud antara Cody dan Cena. Karena molor cukup lama, ada efek domino yang cukup berdampak pada sisa pertunjukan di Raw. Beberapa segmen seperti Maxxine Dupri, Natalya, Alpha Academy, Bayley dan Lyra Valkyria pada akhirnya ditampilkan di akun media sosial WWE, padahal sebelumnya segmen ini direncanakan untuk tayang secara live. Paling berdampak tentu saja pertandingan antara Jey Uso versus Austin Theory yang akhirnya dihujat oleh fans di media sosial. Pertandingan ini harusnya berlangsung 8 menit di luar entrance Jey Uso yang cukup menyita waktu, namun dipersingkat hanya beberapa menit saja. Efeknya Jey dihujat di media sosial, padahal memang durasi pertandingan tersebut memang sengaja dipangkas karena overrun. Komentar kalian. Alberto El Patron dilarang tampil di Meksiko. Alberto El Patron, mantan WWE Champion, dikabarkan mendapat larangan bergulat selama 6 bulan di Tijuana, Meksiko, setelah insiden kontroversial di acara Triple A pada tanggal 14 Maret. Saat melawan El Hijo del Dr. Wagner Jr., El Patron marah dan melemparkan kursi ke arah penonton yang melemparkan koin dan bir ke arahnya. Kursi tersebut mengenai seorang wanita yang kemudian dilarikan ke rumah sakit. Insiden ini terekam dan viral di media sosial, mencoreng reputasi sang juara Triple A Mega Champion. Komentar kalian. WWE kembali mengadakan tryout di Eropa.
WWE akan menggelar tryout di Eropa pada tanggal 30 Maret dengan peserta yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Beberapa nama yang diundang termasuk Rio dan Menlaik The Race. Ada nama besar juga seperti Luke Jacob sang juara dunia Progress, Golden Boy Santos, Zozaya, dan Adam McSteed. Rio dan The Race pernah mencoba peruntungan di WWE sebelumnya, sementara Jacob dan Santos baru-baru ini tampil sebagai ekstra selama tur WWE di Eropa. Sayangnya, dua nama besar di Eropa sekarang seperti Michael Oku dan Peter Tihanyi kemungkinan besar tidak akan hadir. Tryout ini menjadi kesempatan besar bagi bakat-bakat Eropa untuk bergabung dengan WWE. Komentar kalian. Momen brutal di AEW. AEW Dynamite minggu lalu cukup mencuri perhatian para fans gulat pro. Momen di mana Spike Weapon yang menempel di punggung Jon Moxley memang cukup mengganggu dan hardcore. Saat itu, Coop atau Edge melakukan suplex kepada Mox yang diarahkan langsung kepada Spike Weapon tersebut dan hasilnya paku-paku panjang tersebut menempel di punggung Mox. Fightful Select melaporkan jika reaksi di backstage AEW sangat terkejut dan tidak percaya jika momen ekstrim tersebut benar terjadi. Momen itu sebelumnya hanya menjadi omong-omong belaka di kalangan gulat pro, tetapi tidak pernah ada selama hampir satu dekade terakhir sampai Mox akhirnya benar-benar melakukannya. Meskipun terlihat parah dan kesakitan, Mox dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak mengalami cedera. Mox sudah dijadwalkan tampil melawan Swerve Strickland di AEW Dynasty bulan depan. Menurut kalian bagaimana tanggapan kalian yang melihat momen tersebut? Tulis di kolom komentar. Alasan Sami Zayn tidak muncul di TV. Sami Zayn sudah cukup lama tidak terlihat di TV semenjak dia kalah dari Kevin Owens di WWE Elimination Chamber bulan lalu. Banyak spekulasi soal absennya Zayn karena Zayn dilaporkan tidak mengalami cedera. Absennya Zayn cukup unik karena mendekati WrestleMania, event di mana semua pegulat bermimpi untuk bisa bertanding di sana. Sebuah laporan melaporkan jika Sami Zayn secara pribadi meminta waktu untuk beristirahat dan mengambil cuti. Keputusan untuk mengambil cuti ini tidak ada hubungan dengan konflik di backstage, masalah indisipliner atau alasan kreatif. Zayn memang hanya ingin beristirahat panjang untuk sementara waktu. Belum ada jadwal resmi kapan Zayn akan kembali meskipun ada kemungkinan Zayn akan kembali secara mengejutkan di WrestleMania 41. Komentar kalian. Dream Match WWE akan terjadi di AEW. Menurut sumber dari Fightful Select, AEW tengah merencanakan pertarungan besar antara Athena dan Mercedes Moné. Bahkan, beberapa laporan menyebut laga ini bisa terjadi secepatnya di AEW Dynasty. Athena, sang Ring of Honor Women's Champion, dikenal dengan gaya bertarungnya yang agresif dan keras. Mercedes Moné, mantan juara dunia di berbagai promosi, siap membuktikan dirinya sebagai The CEO di AEW. Jika benar terjadi, ini bisa menjadi salah satu pertarungan wanita terbesar di AEW tahun ini. Apakah kalian siap untuk melihat duel epik ini? Tulis di kolom komentar. Nah, itu tadi berita dari pegulat. Apa tanggapan Anda tentang berita kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe, hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.